Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan lagi untuk bangun, untuk bisa beraktivitas. Kemarin ada hal-hal yang terjadi di hidup kita, tapi apapun itu, baik yang menyenangkan, kurang menyenangkan, atau biasa saja, semuanya terjadi pasti akan ada buahnya di hari ke depan. Kalau yang baik, semoga itu menyemangati kita. Kalau biasa saja, mungkin kesempatan Tuhan rehat dulu sebelum kita dikasih pergumulan. Tapi kalau ada pergumulan, mungkin Tuhan mau menumbuhkan kita. Mari bersama-sama kita awali. Saya kasih pantun dulu. Telur ayam dibeli sekardus, Cakep, dibawa ke rumah lalu direbus. cakep. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 300. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, datanglah, biarlah api cinta kasih-Mu menerangi hati kami yang hari ini mungkin sedang melewati jalan gelap tanpa pertolongan, banyak kelemahan dan dosa. Dan biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Samuel 15, 2 Samuel 15, 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12. 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12. 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anum." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka dilurukannyalah tangannya itu, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud, dan Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Tukang sulap. Saya selalu
ingat ketika kecil itu saya suka banget nonton sulap di TV. Baik itu sulap dalam negeri, dulu tuh adanya cuma ada di Kobusier, terus mbah-mbah tuh yang jadi apa, prok 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 Batarno, terus Romi Rafael, atau yang di luar negeri ada beberapa di YouTube gitu ya, David Copperfield kayak udah lama sih ya, dan masih banyak lagi. Salah satu yang menyenangkan dari pesulap itu karena sebenarnya kita tahu bahwa itu sebenarnya bohongan, tapi dia pintar banget bisa menipu mata kita seolah-olah itu nggak bohongan. Menghilangkan uang, mengubah satu benda, melakukan teleportasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa kelihatan. Pokoknya hal-hal yang mustahil dilakukan orang. Tapi dengan trik dan caranya dia bisa menipu kita sehingga kita percaya. Nah, dalam hidup ini akan ada masa-masa kita bertemu dengan orang yang seperti pesulap, manipulatif. Orang yang memakai segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan dia tidak sungkan-sungkan dengan berbohong, tidak sungkan-sungkan memutarbalikkan fakta, mengambil hati orang, mengubah pendapat orang yang baik jadi salah, yang salah jadi baik, dan menghasut orang, menggiring opini sampai bisa menjatuhkan orang. Ada orang-orang manipulatif, dan orang-orang manipulatif ini bukan orang yang bodoh ya. Bisa dibilang orang yang pintar, tapi pintar untuk cara yang salah. Dan bahayanya kalau Bapak Ibu tidak sadar bahwa hidup dengan orang yang manipulatif, yang paling bahaya adalah kita bisa sampai menyalahkan diri kita, padahal yang salah dia. Nah, berhadapan dengan orang manipulatif dalam kisah kita, Absalom adalah orang yang sangat manipulatif. Bayangkan, sebenarnya dia sudah dibuka jembatan oleh si Panglima Yoab di bacaan sebelumnya bahwa ini loh, si Yoab bilang, Absalom kamu bisa pulang, ayahmu gak marah. Tapi karena mungkin kebencian Absalom kepada keluarga kerajaannya, baik itu ayahnya, baik itu saudaranya si yang satu bapak, si Amnon, gara-gara memperkosa Tamar, akhirnya dia benci sama semua dan dia cari cara gimana cara membalas. Ketika kebencian itu nggak dihapus, orang-orang manipulatif dan plus ditambah dia orang pintar dan manipulatif, maka yang terjadi adalah bagaimana canggih banget permainannya. Dia berdiri di depan pintu kota, tiap kali orang mau datang ke raja butuh nasihat, dia bisa kasih nasihat. Jadi orang percaya sama dia. Dan setelah ini kita akan tahu bahwa bagaimana Absalom itu akan memecah belah kerajaan. Orang manipulatif serem banget. Demi kepentingannya dia berani menghancurkan hidup orang lain. Musuhnya apalagi orang yang di sekitarnya pun dia nggak akan ragu-ragu ngancurin orang yang nggak penting di hidupnya, temannya, kenalannya, orang yang baru dekat, bisa. Dan itu hal yang mengerikan. Dan semoga kita bukan hanya menghindari orang manipulatif ya. Kalau kita tahu orang manipulatif, kita hindari aja. Bukan hindari banget yang nggak ngomong ya. Kita tahu batasnya. Salah satu yang diingatkan saya pernah baca sebuah psikolog gitu ya. Kalau berhadapan dengan orang manipulatif, kasih batasan yang jelas. Karena kalau enggak, kita bisa kemakan. Dan yang kedua, siapa tahu kita orang manipulatif itu. Kalau kita orang manipulatif, sadari, minta ampun sama Tuhan, dan belajar untuk tidak menyelesaikan sesuatu dengan solusi yang keluar dari kepala. Karena udah pasti solusi dari kepala kita adalah hal-hal yang buruk. Kita berani mengorbankan orang lain. Dan ingat bahwa yang harus kita korbankan diri kita, jangan orang lain. Semoga hari ini kita dijauhkan dari orang manipulatif. Kalau ada, minta Tuhan tolong supaya kita bisa tegar menghadapinya. Kedua, kalau kita orang manipulatif, kitanya mau sendiri, hati-hati banget supaya kita jangan hancurin hidup orang lain. Tujuan kita di dunia itu untuk membawa kedamaian dan kebaikan sebanyak-banyaknya, bukan membawa kehancuran dan menghancurkan hidup orang lain. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar agar tidak seperti Absalom, orang yang manipulatif. Ajaran kami tidak seperti itu. Ajarkan kami mampu mengorbankan diri, bukan mengorbankan orang. Dan ajarkan kami kalau kami bertemu dengan orang manipulatif, mampu membatasi diri, membuat batas. Agar tidak mentah-mentah Tuhan beri kami untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan sampai kami dibodohi dan dilukai, dan akhirnya ada banyak hal yang gagal dan hancur dalam relasi kami. Ajarkan kami untuk berhati-hati, mampu membedakan roh, mana roh yang baik, mana roh yang jahat, mana orang baik dan mana orang jahat. Berikan kami hikmat itu Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.